Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Kita sebagai seorang insan yang hidup di muka bumi ini, siapapun dia, tidak akan lepas dari berbagai macam ujian hidup, cobaan-cobaan dalam kehidupan dia sehari-hari. Sebab ini merupakan sunnatullah para semua hamba-hambanya. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan diuji, pasti akan diberi ujian. Untuk semua umat manusia bentuknya ujian hidup. Adanya orang yang kaya, adanya orang yang miskin, adanya kelapangan-kelapangan hidup, adanya kesempitan-kesempitan hidup, adanya usaha yang lancar, adanya usaha-usaha yang sulit. Ini semuanya merupakan fitnah, ujian kehidupan bagi masing-masing individunya, lalu fitnah bagi semua pihak. Orang kaya fitnah bagi si miskin, orang miskin fitnah bagi yang kaya. Orang yang mudah, lancar, lapang semua urusannya, fitnah bagi orang-orang susah kehidupannya. Juga sebaliknya. Ini semuanya merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Yang kaya diuji apakah dia mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Yang miskin diuji apakah dia bersabar menghadapi kondisi hidup yang dia rasakan. Lalu masing-masing antara mereka bagaimana muamalahnya, bagaimana interaksinya, semua itu merupakan fitnah. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian mereka, sebagian kalian atau sebagian yang lain sebagai fitnah.
Apakah kamu mau bersabar? Apakah kamu mau tegar? Apakah kamu kokoh? Ini umum sifatnya. Semua yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari fitnah bagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan urusan keduniaan. Bahkan lebih jauh daripada itu. Yang tampan fitnah bagi yang buruk rupa fitnah bagi yang tampan, yang cantik fitnah bagi yang tidak cantik, sampai urusan yang putih fitnah bagi yang hitam, semuanya. Masalah kesukuan, masalah kedudukan, masalah status, masalah sosial kemasyarakatan, masalah perekonomian, semua yang ada di muka bumi ini itu fitnah bagi masing-masing individunya. Lalu fitnah bagaimana mereka berinteraksi dengan sesamanya. Barakallahu fikum. Akan nanti kelihatan di sana siapakah orang-orang yang betul-betul lurus, siapakah yang tidak, siapakah yang berhasil sukses menjalani kehidupan duniawiyah dia, siapa yang tidak. Ikhwan fillah azakumullah. Lebih khusus lagi, setiap orang yang muslim, yang mukmin, yang mengikrarkan keimanan dia kepada Allah Jalla wa Ala, mengikrarkan keimanan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan keimanan dia dengan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga akan mendapatkan ujian pada keislamannya. Dikasih cobaan fitnah pada keimanannya. Tidak akan dibiarkan begitu saja dia berislam, dia beriman dengan tambah ujian, dengan tambah fitnah. Semua akan dikasih fitnah, dikasih ujian, supaya terlihat siapa yang shadiq, siapa yang kadzib, siapa yang muslimnya benar, siapa yang salah, siapa yang kokoh di atas al-haq, siapa yang menyimpang daripadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang-orang itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka enggak difitnah, enggak diberi fitnah, enggak diberi ujian, enggak diberi cobaan? Jangan demikian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah menegaskan, sungguh kami telah menguji, menimpakan fitnah pada orang-orang sebelum mereka. Dan supaya sungguh-sungguh Allah Jalla wa tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Barakallahu fikum. Untuk insan yang beriman ada ujian keimanan. Untuk Islam yang untuk insan yang berislam ada ujian keislaman. Untuk hamba Allah yang bertakwa yang saleh ada ujian ketakwaan dan kesalehan. Diuji keimanannya, diuji keislamannya dengan berbagai macam fitnah, bala yang ada dalam kehidupannya. Wabil akhas, dan lebih khusus lagi, barakallahu fikum, orang-orang muslim, orang-orang yang berislam, yang punya komitmen berislam di atas sunnah, yang mengikrarkan dia berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang muslim sunni, sebagai seorang muslim salafi, berkomitmen untuk mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah,
yang punya komitmen berislam dengan pemahaman salaf, berafiliasi kepada salaf sebagai sunni salafi, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun. Saya muslim di atas sunnah, saya muslim dengan pemahaman salaf, saya seorang sunni salafi. Lebih khusus lagi akan diuji dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang lebih mendalam, yang lebih besar, yang lebih samar, yang lebih hebat dari sebelumnya. Ujian manhaj, ujian akidah, ujian sunnah, sama tujuannya, supaya jelas siapa yang jujur ala sunnah, siapa yang dusta, siapa yang kokoh di atas sunnah, siapa yang menyimpang, siapa yang terpelanting. Barakallahu fikum. Dengan ayat yang sama, dengan ayat yang sama, semuanya akan diuji, sehingga ujiannya berlipat-lipat, berlapis-lapis. Diuji dengan ujian hidup. Dia menjadi orang kaya yang berlimpah harta, yang kecukupan rezeki. Diuji dengan itu semuanya supaya kelihatan syakir am kafir, syukur nikmat atau kufur nikmat. Diuji dengan kekurangan harta benda, kemiskinan, kefakiran, kesulitan hidup. Diuji asabir am jazi', dia sabar ataukah berkeluh kesah. Diuji apakah dia kokoh di atas kebenaran, kokoh di atas bimbingan sunnah, bimbingan Islam terkait dengan cobaan hidup, ataukah dia terpelanting, satu dalam kesombongannya, dalam kecongkaannya, dalam ketakaburannya, dalam tinggi hatinya, dalam ujubnya. Yang lain terpelanting dengan keluh kesahnya, dengan keluh kesahnya, dengan depresinya, dengan shocknya. Lapis yang kedua, diuji keislamannya, diuji keimanannya, dengan berbagai macam ujian-ujian keimanan, ujian-ujian keislaman. Apakah dia orang-orang yang kokoh di atas keislamannya, tegar di atas keislamannya, ataukah dia terpelanting bersama dengan orang-orang yang jauh dari Islam, dengan berbagai macam agama-agama selain Islam, terpelanting pada Yahudiyah atau Nasraniyah atau Majusiyah atau agama-agama yang lainnya. Diuji keislamannya. Barakallahu fikum. Akan nampak ada muslim, ada kafir, ada muwahhid, ada musyrik. Akan nampak. Barakallahu fikum. Diuji lagi dengan ujian yang berikutnya lagi, ujian manhaj, ujian akidah. Juga sama. Untuk akan dilihat siapa yang jujur di atas sunnah dengan paham salaf, siapa yang kokoh di atas kebenaran, di atas sunnah dengan pemahaman salaf, siapa pula yang terpelanting dalam arus berbagai macam fitnah yang ada, terpelanting dalam berbagai macam pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelihatan ada sadiqun mustaqim, hada kadhibun munharif. Ini jujur, istiqamah alal haq. Yang ini dusta manhajiyahnya, dusta akidahnya, menyimpang bersama dengan orang yang menyimpang. Semuanya ujian, semuanya akan diuji, supaya yang hidup di atas bayinah, yang binasa di atas bayinah. Li Yahya
Man yahya an bayyinah, akan hidup yang hidup alal bayyinah, di atas kejelasan, dan yang binasa di atas kejelasan, di atas bayyinah. Ini semuanya barakallahu fikum sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk terlepas daripadanya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk lari daripadanya. Tidak mungkin bagi seseorang pun mengatakan, aku mau lari dari semua yang ada, aku bosan dengan fitnah yang ada, aku jemu dengan kondisi yang ada. Tidak bisa. Kemanapun Anda lari, dimanapun Anda lari, sembunyi dimanapun Anda, tetap yang namanya ujian akan datang kepada Anda. Dibahasakan fitnah akan menimpa diri Anda, kehidupan Anda. Mungkin ujian hidup, mungkin ujian keislaman, mungkin ujian akidah, ujian manhaj. Barakallahu fikum. Mungkin semuanya. Wallahul musta'an. Tayyib. Dan diterangkan di awal tadi, dan semua pihak-pihak tadi sebagai fitnah bagi yang lain. Kaum kufar fitnah bagi kaum muslimin, kaum muslimin fitnah bagi kaum kufar. Ahlus sunnah fitnah bagi yang menyimpang fitnah bagi ahlus sunnah. Wahakadha. Tidak bakal bisa lepas dari kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah azakumullah. Bila yang kita bahas, yang kita rinci adalah apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Secara khusus apa yang terjadi di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Maka fitnah yang Allah timpakan kepada mereka ragamnya sangat banyak. Barakallahu fikum. Dan secara waqi'nya dalam tarikh Islam, dalam tarikh sunnah, dalam tarikh salaf, sama hasilnya. Akan ada orang-orang yang dikenang dalam sejarah, para thabitin, orang-orang yang thabat, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang kokoh di atas kebenaran dengan bimbingan sunnah, bimbingan ulama sunnah. Fulan wa allan. Dan akan ada pula orang-orang yang tertulis dalam sejarah, orang-orang berguguran dari Islam dan sunnah, orang-orang berguguran dari sunnah dan pemahaman salaf. Kana sunniyan, kana salafiyan, fasara munharifa hizbiyah. Dulunya di atas sunnah, sosok sunni. Dulunya di atas pemahaman salaf, seorang salafi. Ternyata terpelanting, terseret arus fitnah, menjadi sosok yang munharif, yang menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Menjadi sosok hizbi, ala hizbiyatin, la ala salafiyatin. Terpampang fulan wa fulan wa fulan wa allan dalam tarikh Islam, orang-orang yang terpelanting dari sunnah. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwanu fillah azakumullah. Fitnah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, kepada ahlus sunnah, para salafiyin, ujian akidah, ujian manhaj, itu sangat banyak. Semua yang ada dalam kehidupan dunia ini, semua yang ada di sekitaran dia, semuanya itu fitnah, ujian manhaj untuknya.
ketika dia menyaksikan kondisi zaman, kondisi anak-anak zaman yang penuh dengan kerusakan-kerusakan di mana-mana, namanya fasaduz zaman, kerusakan di mana-mana, itu fitnah bagi dirinya. Dia menyaksikan fakta di luar sana, kekufuran merajalela, kesyirikan merajalela, kebidahan-kebidahan di mana-mana, paham-paham radikal di mana-mana, kelompok-kelompok yang non-Islam, agama-agama non-Islam di mana-mana, kelompok-kelompok non-ahlus sunnah di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, kefasikan di mana-mana. Yang jatuh di dalamnya bukan 1-2 orang saja, banyak. Kondisi zaman yang rusak orang-orangnya, fitnah bagi dirinya, fitnah bagi dirinya. Dan itu merupakan sunatullah pada umat ini. Kondisi akhir zaman itu kondisi yang buruk, bukan kondisi yang semakin bagus. Dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fasyakawna ilaihi ma yulquna minal Hajjaj. Kami mengeluhkan kepada beliau apa yang dialami oleh kaum muslimin dari perlakuan zalim Al-Hajjaj, penguasa yang lalim, yang zalim, yang kejam, yang bengis, yang sadis. Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Ini kebiasaan para salaf, selalu datang kepada ulamanya, meminta arahan bimbingan kepada ulamanya ketika menghadapi problematika hidup, menghadapi ujian akidah, ujian keimanan. Datang kepada sahabat Anas bin Malik, sahabiyun jalil yang mulia ketika itu, mengeluhkan semua yang ada. Faqala, maka berkata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian. Sabar dengan semua maknanya. Sabar menghadapi ujian hidup. Sabar menghadapi ujian penguasa yang zalim. Dengan teks riwayat ini, sabar dengan makna sabat, kokoh, tegar, teguh, istiqamah, jangan goncang, jangan menyimpang, tetap di atas bimbingan Islam dan sunnah. Bagaimanapun kondisi yang antum rasakan, bagaimanapun kerasnya cobaan hidup, bagaimanapun kerasnya cobaan penguasa yang zalim, bagaimanapun kerasnya cobaan ujian manhaj yang menimpa kalian, isbiru, sabarlah kalian, yang kokoh, yang tegar, yang kuat, yang istiqamah, al-haqq sunnah, tabah, sabar menghadapi semua yang ada. Isbiru, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sebab tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk, lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian datang menemui Rabb kalian, Allah Jalla wa'ala. Sampai kamu mati nanti, puncaknya sampai kiamat nanti. Kata Anas bin Malik, hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kalimat-kalimat tadi, wejangan tadi, arahan bimbingan tadi, aku dengarkan itu dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belum mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga wasiat nabawiyah sekaligus nasihat salafiyah. Isbiru. Sekarang yang mau kita inginkan,
khabarnya Rasul ini. Tidaklah datang suatu masa melainkan zaman setelahnya lebih buruk, lebih jelek sebelumnya. Sampai kamu mati, sampai kiamat nanti. Menggambarkan ketika ada di akhir zaman, itu kondisinya semakin rusak, semakin jelek, semakin buruk. Bukan semata-mata masa, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Juga dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kalau meridainya, hadis yang sangat panjang. Rasul mengatakan, memberitakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan umat kalian ini, umat Islam, dijadikan afiyahnya di bagian awal-awal umat ini. Ya, bagian awal umat ini fi afiyah, dalam keselamatan, tidak ada fitnah, enggak ada huru-hara, fi afiyah. Dan akan menimpa akhir umat ini berbagai macam bala, ujian, cobaan, fitnah, dan berbagai macam perkara yang kamu ingkari. Umurun tunkirunaha, mukhalafah, penyimpangan, kerusakan di mana-mana di akhir umat ini. Itu maknanya umat Islam di akhir zaman semakin buruk, kondisi zaman di akhir zaman semakin jelek, semakin buruk. Itu pada umumnya. Meskipun ada masa-masa tanfis, masa-masa dikasih kelapangan, kemenangan untuk bernafas bagi kaum muslimin. Dengan kemenangan kaum muslimin, ada para mujaddid, adanya dakwah sunnah yang berkembang. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la bud dari nas min tanfis. Yang namanya orang-orang masyarakat ini harus kasih tanfis, dikasih nafas untuk supaya lega nafasnya. Saat-saat di mana ada kemenangan, ada kelapangan, ada kebangkitan Islam, bahagata. Tapi pada umumnya semakin lama semakin hancur. Dan itu fakta. Yang namanya fasaduz zaman fi akhir zaman, rusaknya zaman di akhir zaman, rusaknya orang-orang di akhir zaman, itu fakta. Dan kita nyaksikan langsung di zaman sekarang ini berbagai macam kerusakan di mana-mana, bahkan fitanun taghzul buyut. Itu bahasanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Syarah Kitabul Fitan. Bahkan di zaman sekarang ini ada fitnah yang menyerang rumah-rumah. Fitnah menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Umumnya ketika muncul fitnah, tempat yang paling aman dalam rumah. Jangan keluar rumah, dalam rumah. Ilzam baitak, tetapi rumah kamu. Tetapi di akhir zaman nanti ada fitnah bahkan menghancurkan seisi rumah. Perang memerangi seisi rumah. Fitnatun taghzul buyut, kata beliau. Yang belum mau kan adalah adanya perkembangan teknologi di akhir zaman, sehingga media sosial, medsos, gadget dan yang lainnya sudah mudah masuk dalam rumah-rumah, masing-masing pegang tanpa terasa. Ada kebaikan di dalamnya, juga banyak fitnah di dalamnya. Itu yang disebutkan dalam Syarah Kitabul Fitan. Fitan taghzul buyut. Itu kondisi akhir zaman ini. Ini ujian bagi semua kaum muslimin, ujian bagi semua salafiyin. Sabaru am lam yasbiru. Mereka sabar ataukah tidak?
kokoh alal haq ataukah tidak, tegar alal haq ataukah tidak, tetap di atas bimbingan sunnah dengan faham salaf ataukah tidak. Ketika menghadapi kondisi yang rusak seperti ini, sekali lagi tidak bisa dielakkan. Jangan mengatakan gimana kondisi sekarang ini, kenapa banyak kerusakan di mana-mana, kenapa kok banyak kufur di mana-mana, syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, mungkar di mana-mana, kefasikan di mana-mana. Bagaimana ini? Saya enggak mau seperti ini, saya enggak mau. Tidak bakal bisa. Itu sudah sunnatullah pada hamba-hambanya, pada kaum mukminin dimanapun anda berada. Fitnahnya bukan lagi menyerang luar rumah, fitnahnya dalam rumah. Fitnahnya kamu pegang sendiri, yang tidak mau fitnah, yang anti fitnah, yang nggak mau terlibat dengan fitnah. Fitnahnya di sakunya kamu sendiri, fitnahnya ada di tasnya kamu sendiri, fitnahnya yang kamu pegang sendiri selama ini. Tidak bakal lepas. Barakallahu fikum. Ini fitnah. Intinya adalah isbiru, bukan mengelak dari fitnah, bukan lari dari fitnah, tapi bagaimana kita isbiru, sabar, tegar, kokoh alal haq, alal Islam, alal sunnah, alal salafiyah. Dalam kondisi fitnah bagaimanapun, dalam kondisi zaman yang kayak apapun, serusak apapun zaman dan orang-orangnya, yang paling penting adalah kita harus kokoh ala sunnah. Barakallahu fikum. Dan faktanya banyak orang-orang yang tidak tahan dengan kondisi kerusakan zaman, mereka terbawa arus kerusakan zaman. Tidak kuat, barakallahu fikum, enggak tabah untuk senantiasa ala ta'ah, ala taqwa, ala sunnah. Tidak kuat dengan fitnah yang ada, dengan kerusakan yang ada terpelanting. Korbannya bukan semata-mata awam muslimin, jangan tanya. Korbannya juga menimpa anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin, bahkan salafiyin. Bahkan korbannya adalah orang-orang yang dikenal memiliki ilmu, memiliki dakwah, memiliki tarbiyah, terpelanting dengan kerusakan zaman, dengan sebab fasaduz zaman. Jadi bisa dikatakan problematika yang paling besar yang dihadapi saat ini, menghadapi anak-anak kita di dunia tarbiyah, di dunia ta'lim, ya ini bagaimana mengatasi anak-anak error dikarenakan fitnah-fitnah yang menyerang rumah ini, terkait dengan medsos, terkait dengan gadget dan segala macamnya ini. Barakallahu fikum. Itu fakta. Yang kita inginkan sekarang ada fitnah dalam bentuk fasaduz zaman. Banyak terpelanting, sedikit yang kokoh. Barakallahu fikum. Belum lagi kenyataan dan fakta orang-orang yang kokoh di atas sunnah sedikit. Itu faktanya. Mereka pun menjadi orang yang asing, terasingkan di tengah-tengah masyarakatnya. Fakta al-ghuraba. Itu nyata. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam muncul mulai dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula. Maka tuba bagi para ghuraba. Asing dulu asing dikarenakan 1-2 masuk Islam wahid di tengah-tengah kaum musyrikin, kaum berhalaisme, dibilang aneh, semuanya menyembah berhala, dia tidak. Semuanya musyrikin, dia muwahhid, asing, aneh. Dia musuhi, diasingkan, dikucilkan, dibenci, disiksa, dianiaya. Yang masuk Islam kala itu sedikit. Yang kokoh di atas keimanan, ketauhidannya sedikit. Kebanyakannya terpelanting dalam berhalaisme, kesyirikan. Dan kelak akan menjadi asing sebagaimana semula di akhir zaman nanti. Bukan semata-mata asing di tengah-tengah kaum kufar,
bukan semata-mata asing di tengah-tengah kaum musyrikin, bahkan asing di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang yang komitmen dengan Islamnya, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, terasingkan. Dikatakan yang lain merasa bangga dengan budaya kufar, dengan budaya barat. Yang ini senang dengan gaya berpikirnya orang-orang kufar, orang-orang barat. Fitnah tasyabbuh bil kufar, yang akut. Lebih suka dengan gaya-gaya kebarbaratan, lebih suka dengan pandangan-pandangan orang-orang kafir, popi dengan Islam. Asing di tengah-tengah kaum muslimin. Dia muslim, tapi mengenyahkan keislamannya. Dia muslim, tapi anti dengan keislamannya. Dia muslim, tapi condong pada paham-paham kaum kufarnya. Barakallahu fikum. Muslim, tapi banyak pada kesyirikan-kesyirikannya. Wallahul musta'an. Belum lagi paham liberalisme dan yang semisal itu, menyeret kebanyakan kaum muslimin kepada ini semuanya. Wallahul musta'an. Bahkan asing pula di tengah-tengah orang-orang di atas sunnah. Orang yang apalagi mempelajari sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mempraktekkan sunnah, mendakwahkan sunnah. Lebih asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan asing pula di tengah-tengah sebagian ahlus sunnah yang nggak tahu ilmunya, yang nggak paham ilmunya. Barakallahu fikum. Dulu ketika ada orang-orang yang menyimpang, lalu para salaf mensikapi dengan sikap yang tegas, sikap yang lugas, langsung terpuruk yang menyimpang tadi, langsung gulung tikar, jadi wong Malang delosor gitu ya. Sekarang terbalik, ada orang yang menyimpang, ada orang yang punya paham-paham yang menyimpang, disikapi dengan tegas, dengan keras oleh yang lainnya, yang dikucilkan yang menyikapi, yang disalahkan yang bersikap tegas, yang dibenci yang menyikapi, yang dikatakan delosor tadi itu sebaliknya, orang-orang yang menerapkan mauqifun salafi. Terbalik. Barakallahu fikum. Kondisi ini benar-benar fitnah bagi kaum muslimin, fitnah bagi salafi. Ada orang yang belajar Islam, lalu belajar sunnah, belajar pemahaman salaf, cinta dia, senang, masya Allah, ilmiah, ajarannya masya Allah, bagus. Diajari akidah yang benar, diajari hamba yang saleh, ibadah yang benar di atas sunnah, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, masya Allah, luar biasa. Senang, semangat ngaji, semangat taklim, semangat belajar. Barakallahu fikum. Begitu menghadapi satu ujian, dua ujian, satu cobaan, dua cobaan, itu fitnah, dua fitnah, goncang. Dimusuhi oleh semua anggota keluarganya, dikucilkan oleh semua sanak familinya, diacuhkan oleh semua handetolannya, ditinggalkan oleh semua teman-temannya, dianggap aneh oleh semua masyarakatnya, berjalan seorang diri, toleh kanan kiri, tidak ada yang menyertai dia, tidak ada yang mensupport dia. Ini fitnah, ini cobaan. Yang diharapkan isbiru, yang sabar, yang tabah di atas sunnah ini, yang kokoh alal haq ini. Ada yang kokoh alhamdulillah, ada yang tabah alhamdulillah, tapi banyak yang terpelanting, nggak sabar, nggak kuat. Wah, kalau gini model dan caranya, kira aku miskin daku. Dulu usaha saya lancar, ekonomi saya masya Allah lancar, relasi banyak. Kok tiba-tiba pada hilang?
Ternyata mereka semuanya pada aneh melihat saya. Loh, Bapak kok berubah sekarang ini? Teroris ya? Loh, Bapak kok aneh sekarang ini? Anda terpapar paham teroris ya? Mohon maaf, tidak lanjut relasinya. Mohon maaf, tidak lanjut kerjasama bisnisnya. Semakin lama semakin menjauh, semakin menjauh ditinggalkan. Gharib. Bukan dikarenakan dia fasik, bukan dikarenakan dia korupsi, bukan dikarenakan dia orang yang menipu uang orang, bukan dikarenakan akhlak yang bejat. Lah, semata-mata dia berjuang untuk berislam di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Dikucilkan. Quraba. Dibahasakan dalam lafaz yang lain, nuzza' minal qabail, yang dikucilkan di kabilah-kabilah yang ada. Tak kuat. Apalagi ketat aturan mainnya. Enggak boleh, ini haram. Jangan, ini kesyirikan. Awas, itu kebid'ahan. Hati-hati melanggar norma-norma Islam. Kakek aturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini jangan. Ya Allah, segera. Nggak ada yang masak. Itu namanya perintah agama. Sudah azan, ya Allah jamaah. Lagi mager. Jadi kawan jamaah ya. Ya Allah puasa. Ini memberatkan ini. Masa orang nggak boleh makan dari subuh sampai maghrib? Kehausan, disiksa dengan kelaparan, disiksa dengan kehausan. Terus banyak aturan main. Bukan aturan main, itu bimbingan syariat. Tidak kuat, terpelanting, hilang dari peredaran, hilang dari tempat taklim, hilang dari lingkungan. Aina fulan? Kana hahuna. Dulu dia ada di sini. Bersama dengan kita ada di sini. Ada di tempat ini, di lokasi ini, di tempat ini. Aina huwal an? Di mana dia sekarang? Wallahu a'lamu bissawab. Kok gini jawabannya? Gimana lagi jawabannya? Gak tahu kemana larinya, gak tahu kemana dia. Hilang dari peredaran, gak lagi taklim, gak lagi ngaji. Allahul musta'an. Kemana dia? Aina fulan? Dicari, ternyata sudah bersama-sama dengan lagu lamanya, kawan lamanya, komunitas lamanya, yang gaya lamanya A kembali pada A-nya, B kepada B-nya. Wassalam. Mantan salafi, mantan sunni. Ada mantan gitu ya? Nyatanya ada. Ada mantan muslim. Lebih parah lagi kalau mantan muslim ini. Karena musliman sara al-an kafirah. Ada mantan. Dan tidak ada kenangan mantan di sini ya kawan. Allahul musta'an. Terjadi. Itu faktanya sangat banyak. Yang kokoh, yang tabah sedikit. Dengan kegharibannya. Yang bertahan sebagai ghuraba. Yang menyimpang, yang terpelanting, yang gugur dari medan laga ini sangat banyak. Kondisi keterasingan Islam dan Sunnah fitnah bagi semua pihak. Intinya adalah isbiru, sabarlah, tabahlah kalian. Barakallahu fikum. Kondisi lapang ataukah sempit, kondisi jaya ataukah asing, kondisi rusak ataukah tidak rusak, itu sebuah cobaan dan ujian. Yang penting adalah isbiru, tabahlah kalian. Ekonomi dinasakumullah. Di antara cobaan yang lain, fitnah yang lain, dan ini cukup banyak memeras otak dan pikiran, ialah kathratul ikhtilaf. Banyaknya perpecahan, banyaknya ikhtilaf. Ini juga fitnah. Sekali lagi, padahal ini juga merupakan sunnatullah
pada hamba-hambanya. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Lanjut. Walidzalika khalaqahum. Dan mereka senantiasa berikhtilaf, berselisih, melainkan orang yang Allah rahmati, orang yang Rabb merahmatinya. Illa man rahima rabbuk. Jadi orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Ada yang dikecualikan ya ikhwan. Allah menegaskan walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah memang Allah menciptakan mereka. Syai'un qaddarahullah. Itu memang takdirnya Allah Jalla wa'ala. Umat Islam, umat manusia akan ikhtalafu. Sejak kapan ikhtilaf terjadi? Sejak kapan ya ikhwan? Dalam tarikh insaniyah. Ya nggak tahu ikhtilaf apa yang dimaukan gitu. Kalau perselisihan semata-mata perselisihan, ya dari mulai zaman dahulu kala. Awal mula penciptaan jin dan manusia ada ikhtilaf antara Nabi Allah Adam dengan iblis la'anahullah. Dilanjutkan ikhtilaf antara anak Adam, akhirnya membunuh saudaranya. Kalau terkait Nabi Allah Adam, akhirnya dikeluarkan dari surga. Barakallahu fikum. Terkait dengan Bani Adam, ikhtilaf yang sangat meruncing, yang betul-betul memecahkan semuanya adalah setelah 10 generasi anak Adam. Itu disebutkan dalam nasul hadis. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu umat manusia satu umat, yakni ada tauhid, al-aqidah, satu tauhid, satu aqidah. Itu manhaj, semuanya muslimin, semuanya muwahhidin, meskipun ada kemaksiatan, kemungkaran, buruk akhlak, tapi tidak merusak akidah mereka. Disebutkan dalam hadis itu asyaratu qurun, 10 generasi kan hunafa, mereka sebagai orang yang hanif ala tauhid, fajtalathum syayatin, lalu setan menyimpangkan mereka. Ini ba'dallah jalla wa'ala bitakdirillahi tabaraka wa ta'ala, disimpangkan oleh syaitan. Tepatnya pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam, kaum Nuhin. Awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, dan Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi pertama, rasul pertama yang diutus di muka bumi ini. Semenjak itu berbagai macam ikhtilafat terjadi ila yaumina hadza, sampai hari ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Sudah lama. Wal ikhtilafat katsirah. Ikhtilafat sangat banyak sekali. Ada yang pertama ikhtilaful adyan, beda agama. Itu zaman dahulu kala. Ada muslim wa dzaka musyrik kafir. Agama Nabi, para anbiya wa rusul, agama Islam, agama tauhid, dengan syaratnya masing-masing. Yang menyalahi mereka agama kufur, agama syirik. Barakallahu fikum. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Semua nabi, semua rasul muslim, beragama Islam, agama tauhid. Barakallahu fikum. Ada ikhtilaful adyan. Ada muslim, ada muwahhid, ada musyrik, ada kafir. Lalu ada hada Yahudi, hada Nasrani, hada Majusi, hada musyrikin, para penyembah berhala. Itu sudah ada ikhtilaf. Barakallahu fikum. Setelah itu, setelah masa Bani Israel, perpecahan semakin meluas, semakin banyak. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71, satu yang selamat. Kaum Nasara terpecah menjadi 72, satu yang selamat. Kaum muslimin, umat Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat.
Muncul setelah itu ikhtilaful aqidati wal afkar, perbedaan kelompok, perbedaan golongan, ikhtilaf pemahaman, ikhtilaf pemikiran. Antar Yahudi berpecah belah, antar Nasrani berpecah belah, kaum muslimin berpecah belah, ala firaqin wa tawaif, berpecah belah menjadi firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok. Barakallahu fikum. Dan masing-masing bangga dengan apa yang ada mereka. Kul hizbin bima ladaihim farihun. Ini fitnah. Terutama bagi kaum muslimin. Memandang semua agama begitu banyak agama-agama yang ada. Diuji kokoh alal Islam ataukah tidak. Dan di zaman sekarang ini sudah mulai banyak yang terkikis keislamannya dengan pemahaman liberalisme, dengan pemahaman pluralisme, dengan pemahaman wahdatul adyan, sehingga semua agama sama, semua agama benar. Yang milih Islam silakan, yang milih selain Islam juga silakan. Yang penting jangan ribut, jangan sarkastik, jangan sara dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dibikin muslim popi dengan keislamannya, dibikin muslim minder dengan keislamannya, dibikin bangga dengan pemahaman agama-agama yang lainnya. Casingnya muslim, dalamnya wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini zaman sekarang ini. Sehingga untuk kokoh alal Islam tidak mudah. Isbiru. Belum lagi di tengah-tengah kaum musliminnya. Kaum muslimin pun difitnah, diuji dengan berbagai macam firaqun wa tawaif bainal muslimin, kelompok-kelompok Islam, Syiah, Rafidah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah, banyak yah-yah yang lainnya. Cuma kelompok zaman sekarang ini diuji dengan berbagai macam golongan-golongan, kelompok-kelompok pergerakan. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Qutbiyin, ada Sururiyin, ada Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan yang lain-lainnya. Itu fitnah. Barakallahu fikum. Ikhtilafat. Mau berislam, dibikin bingung kata mereka. Islam corak mana? Anda Islam corak mana? Islam Syiah, Islam Khawarij, Islam Sunni pun dibikin kabur pemahaman Sunninya ini. Aswaja ataukah Ahlussunnah wal Jamaah? Barakallahu fikum. Ini fitnah. Lebih mendalam lagi, yang namanya perpecahan, ikhtilafat semakin mendalam, semakin meruncing di kalangan orang-orang yang punya komitmen di atas sunnah, berafiliasi kepada sunnah, berafiliasi kepada pemahaman salaf, yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai seorang salafi. Diuji dengan berbagai macam salafi, berbagai macam corak. Salafi roja, katanya begitu. Salafi apalagi? Salafi roja, Salafi hajuri, Salafi al-imam, Salafi bin Hadi, Salafi sama lagi dengan tokoh-tokoh yang ada itu. Mereka semua adalah kanu ala sunnah, yang tasibun ila sunnah, intisab kepada sunnah, afiliasi kepada sunnah, afiliasi kepada salaf. Tokoh-tokohnya mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Ikhtalafu. Mereka berbeda, mereka berselisih ala afkarin wa manahij, dengan berbagai macam fikrah-fikrahnya, dengan berbagai macam manhajiyahnya. Barakallahu fikum.
Apalagi tingkatan ikhtilaful ashkhas. Ikhtilaf individu-individu, tokoh-tokoh. Itu nyata, itu real gitu ya. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Fitnah bagi Ahlus Sunnah, fitnah bagi Salafiyin. Barakallahu fikum. Atau lagi khonamdina'azakumullah, ikhtilaful madhahib. Ikhtilaf ulama madhab. Hadha Hanafi, hadha Maliki, hadha Syafi'i, hadha Hambali, hadha Zahiri. Nyata dan terjadi faktanya. Ini fitnah, ini ujian. Barakallahu fikum. Ditambah lagi ikhtilaful ashkhas. Ikhtilaf gesekan-gesekan pribadi, gesekan individu terkait dengan umur duniawiyah atau munafazah bainal aqran, persaingan antar qarin, antar sejawat yang selevel. Ini semuanya terjadi, waqi' fakta yang enggak mungkin terelakkan. Dibahasakan kathratul ikhtilafat, banyak perselisihan, banyak perpecahan di tengah-tengah yang ada. Barakallahu fikum. Yang ini lebih besar lagi ujiannya, lebih tajam lagi ujiannya. Di luaran sana sudah jemu dengan perbedaan agama, dengan yang berbau sara, akhirnya ya sudahlah, tanpa agama ateis, kafir, naudzubillah. Atau ya sudahlah, kita merangkul semua agama-agama yang ada menjadi liberalis, pluralis, menjadi orang-orang yang semacam itu keadaannya. Bukan selamat dari fitnah, jatuh dari sebuah fitnah ke fitnah berikutnya. Sedikit yang kokoh di atas sunnah. Yang di luar sana sudah pusing dengan berbagai macam kelompok-kelompok yang ada. Akhirnya wes gak Islam-Islaman, aku Islam abangan wae. Dadi wong awam. Apa makna orang awam ini? Agama keumuman. Apa umumnya orang? Umumnya ini maksudnya di tempat Anda tinggal atau di negara mana ini? Ya di negara kuno. Berarti agama keumuman yang di negara Anda. Tapi umumnya orang di negara Anda, itu apa kelompoknya? Apa pemahamannya? Pokoknya keumuman. Dicek dan dicek, ternyata kebanyakannya ala sufiyatin. Itu golongan kaum sufiyah. Gitu ya, kita bahasakan sufiyah ya. Lebih halus ya bahasanya ya. Atau sangat-sangat ya. Yang paham-paham. Kebanyakannya kaum sufiyah. Bayangan dia awam sudah, la syiah wala khawarij wala teroris wala radikalis wala sunni wala wahabi wala sawabi wala yang lain-lainnya. Pusing, sekarang ngurus semua tadi. Sudah. Jadi awamun nas, keumuman. Lah keumumannya ala sufiyatin. Sufiyah itu ala dhalalatin. Dhalalahnya enggak kaleng-kaleng. Mengerikan. Kalau sufiyahnya kelas kakap. Barakallahu fikum. Tidak bisa lepas. Yang satunya lagi ya sudahlah, saya penting Islam. Wis padha wae. Syiah, ya syiahnya kita juga muslim. Khawarij, ya khawarijnya juga muslim. Wahabi, yang ini jangan. Salafi keras, tidak usah. Sawabi, salafi, wahabi, ini gabungan dua keras, tambah atos, ora usah gitu. Yang lain dirangkul semua yang ada tadi itu. Ila Ahlus Sunnah. Menjadi mumayyi' sejati, mumayyi' tulen, merangkul semua yang ada. Kalau dibahasakan ini adalah manhaj pramuka. Masih ingat kemarin ya? Manhaj pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana yang penting aku senang. Di sini aman, di sono aman. Yang penting cari aman.
Begitu. Ketika diundang oleh kaum Syiah, jadi Syiah, yang penting aman. Ketika diminta oleh kaum Khawarij, jadi Khawarij dadakan sementara, yang penting aman. Kalau yang ini jelas agama keumuman. Yang ini mikir-mikir. Wahabi, Salafi mikir-mikir. Kok nanti saya dikucilkan sama keumuman. Abot ki, ora usah. Sekali-kali enggak apa-apa lah ya, orang memayik. Barakallahu. Jadi sebenarnya banyak seperti ini. Jangan tanya yang muta'assib, yang muqallid, yang fanatik dengan masing-masing kelompok yang ada. Hadits wala haraj, jangan tanya. Banyak yang terkapar di sini. Yang kokoh ala sunnah sedikit. Barakallahu fikum. Apalagi lebih mendalam lagi berkaitan dengan fitnah yang menimpa orang-orang yang muntasibin ila sunnah, muntasibin ila salafiyah. Banyak yang gulung tikar. Dari mulai sekian dekade sebelumnya. Kalau yang lebih masif itu di era-era barakallahu berdirinya Ikhwanul Muslimin selaku pusat ideologi mumayyi mutasyaddid era sekarang ini. Ikhwanul Muslimin yang dibangun oleh Hasan al-Banna, tokoh-tokohnya Said Qutb, Said Hawa dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang sangat viral di dunia harakiyin, fitnah Said Qutb. Fitnah Said Qutb itu sudah yang terpelanting. Yang asabiyah, fanatik, qutbi, tulen banyak. Sampai hari ini sangat banyak. Yang membela Said Qutb dengan berbagai macam gaya pembelaan tambah banyak. Yang terpapar fikrah qutbiyah sangat banyak. Bisa dikatakan para mumayyiyah sampai hari ini itu semuanya adalah hasil pemikiran Said Qutb. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Sururiyin, ada Qutbiyin. Apalagi? Ini yang garis moderat dan garis keras semuanya ada. Itu semua dari Said Qutb semua. Khawarij era sekarang ini, Jamaah Islamiyah, Islam Jamaah. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam nama-nama yang ada. Gerakan takfiriyun, jihadisme, jihadiyun, Jamaatul Hijrah dan yang lain-lainnya. Itu semuanya dari olehnya Said Qutb. Mumayyiyah, mutasyaddidah, yang lembek manhajiyahnya, yang ekstrim, terlalu over keras manhajiyahnya sampai hari ini. Semuanya muaranya pemahaman Said Qutb. Ideologinya dari Ikhwanul Muslimin. Yang moderat, yang garis keras. Barakallahu fikum. Dan yang terpelanting banyak sekali di masa itu. Mulai tokohnya Hasan Bandanya terfitnah dengan dia banyak. Said Qutbnya tambah banyak lagi. Yang setelahnya lagi Jamal Al-Afghani, tokoh-tokoh muslimin banyak lagi. Fitnah Tariq Suwaidan, Adnan Ar'ur, banyak lagi yang terpelanting. Terus fitnah setelahnya lagi Muhammad Al-Maghrawi, banyak terpelanting. Ali Al-Halabi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Fadil Harbi, Fauzi Al-Bahraini, di garis Haddadiyah. Semuanya banyak yang terpelanting, banyak yang terkena sampai hari ini, sampai saat ini. Sururiyah, Haddadiyah, Mumayyiyah, banyak yang terpelanting dan banyak yang terbawa oleh fitnah mereka. Barakallahu fikum. Muncul fitnahnya Muhammad bin Hadi, fitnahnya Al-Hajuri, fitnahnya Muhammad bin Al-Ma'bari. Terus bergelimpangan berbagai macam orang-orang yang ada ini. Bukan semata-mata muslim, tapi para muntasibin ila sunnah ila salafiyah. Barakallahu fikum. Diuji, difitnah dengan yang namanya kathratul ikhtilafat. Ikhtilaf al-afkar wal-afham, ikhtilaful firaq wal tawaif, ikhtilaful adyan. Jangan tanya terkait dengan para madhahib. Ya muta'assibatul madhahib, fanatisme madhab sangat tajam. Muqallid
Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, sangat banyak. Muta'assibah, muqallidah, dikecam oleh para ulama madhab. Barakallahu fikum, sangat banyak sekali. Ini semua adalah ujian, fitnah. Barakallahu fikum. Dan sesungguhnya itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, dan sunnatullah kepada muslimin secara khusus, dan kepada salafin lebih khusus lagi ya ikhwan. Barakallahu fikum. Padahal yang diminta cuma satu, isbiru, sabarlah kalian, tetap kokoh, tabah, istiqomah di atas Islam dan sunnah dengan pemahaman salaf, dengan bimbingan para ulama-ulama sunnah. Kokoh yang tabah, jangan tolah-toleh ke berbagai macam agama-agama yang ada, kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada, pemahaman-pemahaman yang ada, tokoh-tokoh menyimpang yang ada. Isbiru, yang sabar, yang tabah, itu diminta. Isbiru. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW ketika memberitakan tentang berbagai macam perpecahan yang ada ini, jelas bimbingannya, dan diminta untuk sabar di atasnya. Beliau mengatakan dalam hadis yang sangat ma'ruf, hadis Ibnu bin Sariyah, semoga Allah meridainya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti pasti akan menyaksikan, melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian tetap berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Rasul, sunnah Rasul, pemahaman para sahabat, sunnah para salaf. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajid. Pegangi sunnahku tadi, gigit dengan geraham kalian yang kuat, yang kokoh, tegar alal haq, dengan bimbingan para salaf, dengan bimbingan ulama sunnah. Tadi kasih warning, wa iyyakum wa muhdhil umur, hati-hati kamu untuk perkara baru pada agama ini. Semua perkara bid'ah adalah sesat. Dikasih warning, hati-hati kamu dengan berbagai macam agama-agama yang menyimpang selain Islam. Hati-hati kamu dari berbagai macam firqah, kelompok, golongan selain sunnah dan para salaf. Itu menyesatkan. Neraka tempatnya, neraka ancamannya, jelas bimbingannya. Itu diminta, isbiru, yang sabar. Wa taftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini terpecah belah menjadi 73 firqah. Semua di neraka tempatnya. Dikasih warning sudah. Hati-hati, i'tazil tilkal firqah kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah tadi. Satu yang selamat, pegangi itu. Illa wahidah. Dikatakan al-jamaah. Diistilahkan dalam ayat yang lain, lafaz yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku di atas dan para sahabatku. Rasul dan para sahabatnya, sunnah dan salafiyah. Jelas. Intinya isbiru, sabarlah kalian. Nyatanya banyak yang tidak sabar, apalagi menghadapi perpecahan di depan mata antar tokoh-tokoh yang semuanya berafiliasi kepada sunnah salafiyah. Sudah menghela nafas berat, bosan, jenuh. Kepingin baik kok susah sih. Kepingin jadi orang baik kok berat sekali sih. Kepingin jadi orang soleh saja kok susah banget sih. Kepingin jadi orang yang lurus ala sunnah kok berat sekali sih. Yang ini perpecah belah, yang ini ribut, yang ini gesekan, yang ini perpecahan. Aduh. Banyak yang memiliki sikap demikian, jenuh, jemuh, bosan, akhirnya menanggalkan sunnahnya, menanggalkan salafiyahnya.
Ra usah ngaji-ngajian, ra usah taklim-takliman, ra usah sunah-sunahan. Belajar sunnah ya pada baik, semuanya pecah belah. Jadi awam maning bewis luwih enak. Yang ini ra apa-apa, sing kuwi ra apa-apa, sing ora masalah, sing kuwi laka sing larang, lebih enak, lebih happy kehidupannya. Hilang dari taklimnya, dari kajiannya, dari komunitas salafiyahnya. Wassalam. Aina fulan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang dan amblas. Itu banyak. Akhirnya tersibukkan dengan dunia. Daripada sibuk ngurusi qila wa qala fitnah ini fitnah. Dah mending ngurusi ekonomi saya. Ekonominya gak pernah muncul lagi, gak pernah naik lagi. Fokus kepada dunianya. Sibuk dengan ma'isyahnya, sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan taklimnya, lupa dengan ajwa imaniyahnya, lingkungan keimanannya. Bayangan dia sudah lepas dari fitnah yang ada, padahal dia kepingin lepas dari sebuah fitnah, sebuah ujian menuju ke ujian berikutnya, fitnah berikutnya. Namanya fitnah dunia. Yang ini jangan tanya, lebih mengerikan lagi Pak, manis rasanya, hulwatun khadirah, manis ijuruyu. Justru itulah letak fitnahnya. Barakallahu, masuk ke arah sana terpelanting dalam fitnah syahwat, fitnah dunia dengan keawamannya. Sudah mulai bermuda-muda mengerjakan yang mungkar, mukhalafah syar'iyyah, mengerjakan kemaksiatan, semakin muda, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Yang ini dengan syubhatnya, yang ini dengan syahwatnya. Dari fitnah ke fitnah berikutnya. Kepingin lepas dari semua fitnah yang ada, hidup tanpa fitnah, tapi nggak bakal bisa. Sunnatullah pada orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan diuji dengan berbagai macam fitnah yang ada. Sadari itu. Ingat, yang dibahas sekarang bukan lari dari fitnah, tapi bagaimana kita istiqomah di atas sunnah dan salafiyah di masa-masa fitnah yang ada. Dan ini fenomena di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin akhir-akhir ini. Tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan urusan ma'isyahnya, alasannya perbaikan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, bagus sih. Tetapinya ini nggak enak. Tetapi lupa dengan semua yang ada tadi. Dia tanggalkan semua, menjadi awam kembali. Bayangannya enak kayak gini uripe ayem, adem, ayem, duitnya akeh, usahanya lancar, ora usah mikir pusing-pusing fulan wa'alan. Gimana kondisi fulan, bagaimana syekh fulan, bagaimana ustaz fulan, bagaimana akh fulan. Ala pusing, mending ini ustaz uangnya banyak. Bayangan dia lepas dari itu. Padahal di dunia keawaman dia lebih mengerikan lagi, fitnahnya lebih luas lagi. Bukan semata-mata antar muntasibila sunnah, tapi langsung di tengah kaum muslimin dengan berbagai macam firqah yang lebih mengerikan lagi penyimpangannya, bahkan bainal adyan, tanpa dia sadari. Plus fitnah dunianya tadi yang dibicarakan sekarang bukan lagi ustaz fulan, syekh fulan, bagaimana penguasa fulan, penguasa alan, bagaimana pejabat fulan, pejabat alan. Mulai tambah disadari dengan keawamannya kena penyakit khawarij. Jadi bahas sekarang masalah politik dan segala macamnya. Mulai dia tambah disadari kena fitnah dunia. Barakallahu fikum. Wassalam. Terjadi. Sekarang ini fenomenanya demikian. Banyak, gak cuma sedikit. Fenomena anak-anak salafiyin, anak-anak alusunnah, di benak mereka sudah yang dipikirkan dunia wa mafiha. Urusannya dunia, ekonomi, kerja. Tidak dilarang. Tapi yang saya sayangkan adalah meninggalkan tarbiyahnya, meninggalkan ilmunya, meninggalkan taklimnya, meninggalkan sunnahnya, salafiyahnya. Dulu semangat ngaji, semangat mondok, semangat belajar, semangat taklim. Tinggal semua tadi itu, awamun nas. Bayangan dia selamat dari fitnah qila wa qal, masuk ke dalam jerat fitnah syahwatud dunia. Wallahul musta'an. Padahal yang diinginkan adalah isbiru, sing sabar. Wallahul musta'an. Ini gambaran fakta ya.
Tayyib, cobaannya lebih mengerikan lagi, lebih tajam lagi, bikin puyeng lagi. Fitnah berikutnya, fenomena yang terjadi di antara fenomena yang ada di atas adalah pergugurannya orang-orang yang sedari dahulu dikenal di atas sunnah, di atas salafiyah, di atas ilmu, di atas tarbiyah, di atas dakwah. Menyaksikan langsung fenomena yang terpelanting dalam fitnah itu bukan awamun nas, bukan awamul muslimin, bukan awamus salafiyin. Syekh fulan, Syekh Alan, alim fulan, alim Alan, Ustadz fulan, Ustadz Alan, dai fulan, dai Alan bergelimpangan. Itu juga fakta. Dan bukan fakta zaman sekarang saja, itu fakta zaman dahulu kala dalam tarikh, sepanjang tarikh Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Jangan dikira kaum Syiah, kaum Khawarij itu orang-orang abangan. Betul, pencetusnya dari Yahudi Abdul bin Sabah. Tapi yang terkena fitnah di masa-masa itu orang-orang yang majlisnya dengan para sahabat. Barakallahu fikum. Mengambil ilmunya dari para sahabatul kiram ketika itu. Di samping memang ada permainan dari Yahudi, dari kaum Yahudi segala macam ada. Tapi setelah itu yang bermain orang-orang dalamnya. Yang termakan fitnah, yang terkena fitnah adalah orang-orang yang mereka mengenyam ilmu. Yatakaffarunal ilm. Itu bahasa dalam Sahih Muslim, yatakaffarunal ilm. Belajar ilmu dari para ulama-ulama sunnah. Syiahnya, Khawarijnya, Qadariyahnya, apa dia Qadariyah ya ikhwan? Dan yang lain-lainnya, Mu'tazilahnya, itu semuanya dahulunya bersama dengan imam besar tabi'in pada masa itu, Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan itu terjadi sampai hari ini, sampai detik ini, dan akan muncul terus berwujudan sampai akhir zaman nanti. Fenomena yang berguguran di medan dakwah, yang berguguran dalam tamassus sunnah, orang-orang yang dahulunya dikenal tokoh-tokoh besar. Fakta. Barakallahu fikum. Sampai hari ini. Ini yang juga membuat banyak orang yang tidak kokoh, tidak kuat dengan al-haq dan sunnah dan salafiyahnya. Goncang manhajiyahnya, goncang pemahaman dan pemikirannya. Mendapati semua tadi itu. Masa dia salah? Dia adalah imam besar pada masanya, syekh besar pada masanya. Kamu dulu murid-muridnya semua, kenapa kamu sudah mendiakan dia? Apa dia salah? Salah apa dia? Mengerikan seperti yang digambarkan das nama-nama tokoh-tokohnya tadi. Allahul musta'an. Itu juga fitnah bagi ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Sedikit sebelum kita tutup, mungkin di benak kita muncul pertanyaan gitu loh. Kalau yang menyimpang awamun nas, wajarlah lijahlihim, karena bodohnya mereka tentang agama Allah Jalla wa'ala, jauhnya mereka dari bimbingan ilmu dan sunnah, wajarlah. Barakallahu fikum. Nah kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin yang biasa ngaji, biasa taklim, masa dia nggak tahu yang hak mana yang batil? Oh, banyak ya akhi. Sebab membuat mereka ini terpelanting. Yang pertama, meninggalkan ajwa imaniyah tadi, meninggalkan nuansa ilmu dan iman. Tidak mau lagi taklim, jauh dari lingkungan salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin. Persahabatannya beda, pertemanannya sudah berganti dengan awamun nas. Ini termasuk sebab yang mengerikan. Jauh dari nuansa ilmu, amal, sunnah. Namanya ajwa imaniyah. Yang lainnya lagi kurang matang keilmuannya, belum rasikh fil ilmi, kurang matang keilmuannya. Ada lagi yang mauqifnya ini, hulunya, ta'assubnya, fanatismenya, macam-macam. Ada kezaliman, tidak semena-mena, macam-macam sebagainya. Dan yang paling banyak untuk di kalangan Ahlussunnah Jamaah salafiyin adalah dunia.
yang menyebabkan mereka terpelanting dunianya. Hati-hati, dunia harus dicari, tapi hati-hati. Wajib kamu cari yang halal, tapi hati-hati. Kalau nggak hati-hati, Anda akan terpelanting dalam arus fitnah yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Nah terus orang-orang yang bergelimpangan tadi, orang-orang yang masya Allah dulunya alim, syekh, alim besar, termasuk kibar ulama, kibar masyayikh, kibar duat, kibarul masyayikh, kibarul ikhwah. Kok bisa mereka menyimpang? Kita loh jauh ilmunya di bawah mereka. Kok mereka? Yang pertama sunatullah. Itu merupakan takdirnya Allah Jalla wa'ala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Tapi ada sesuatu yang diungkap oleh para ulama una untuk tipe-tipe yang terakhir ini. Kita sampaikan untuk warning masing-masing kita. Ini intaran kita ya ikhwan. Karena ini yang dibahas adalah yang muntasibin ila sunnah wa salafiyah, yang mengatakan saya sunni, saya salafi. Dan evaluasi bagi kita-kita yang terjun dalam dunia dakwah, para tulabul ilm, para mudarisin, duat ilallah, para asatidzah, para masyayikh, para ulama, dan semua para ikhwah, diungkap. Orang-orang semestinya ngerti ini hak, ini batil. Dia punya ilmu, tapi lebih kekeh dengan batilnya, tidak mau memegang kebenarannya. Diungkap oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah. Beliau punya kitab Al-Qaid ila Tashihil Aqaid. Antum melihat di halaman 12 dan 13. Baik. Orang yang tidak mengakui kebenaran, lebih memilih hawa nafsunya, kekeh dengan kebatilan, itu banyak sekali asbabnya. Yang pertama, ayyaral insanu anna i'tirafa bil haqqi yastalzimu i'tirafahu bi annahu kana ala batilin. Dia merasa kalau dia mengakui al-haq ini yang benar, itu mengandung konsekuensi dia harus mengaku berarti dia dahulu batil, dia dahulu salah. Gak mau salahkan. Tipikal orang yang tidak boleh salah. Kalau salah balik ke awal lagi, tidak boleh salah. Ada nggak ya kayak gitu ya? Banyak. Jangan kira kaum hawa saja, kaum ahlul hawa juga banyak. Barakallahu. Tahu mana pertama hawa sama ahlul hawa? Jangan kaum hawa saja yang nggak mau salahkan. Siapa kaum hawa di sini? Siapa kaum hawa di sini yang nggak mau salahkan kebanyakannya? Jangan malu-malu. Wanita itu di antara kebanyakan mereka tidak mau salahkan. Kalau salah balik salah, jangan salahkan. Kalau salah pokoknya jangan bilang saya salah. Itu kaum hawa. Berarti yang kaum yang ahlul hawa juga banyak, yang mengikut hawa nafsu juga banyak yang mau salahkan. Belum mengatakan seorang insan tumbuh kembang di atas sebuah agama, sebuah i'tiqad, madhab, ra'yu, pendapat yang dia dapatkan dari guru-gurunya, dari murabinya, dari muallimnya, yakin ini hak. Dia mengkaji, dia membahas, yakin ini hak. Selama ini yang dia pegangi, ala haqqin. Ternyata tabayyana lahu, jelas gamblang bagi dia itu batil, itu menyimpang, itu salah. Entah dia membahas lagi atau orang lain yang ngasih tahu. Fasyaqqa alaihi ay'tarifa bidzalik. Susah, berat sekali dia mengakui itu. Apalagi sudah kena asabiyah, takit buta, yang sudah fanatik kepada nenek moyang dahulu, turun temurun ulama-ulama terdahulu. Berat sekali untuk mengakui ini hak. Karena dia meyakini kalau dia mengaku ini hak, dia harus mengakui dia batil, gurunya batil, guru-gurunya batil, moyang-moyang dia batil, gurunya menyimpang. Berat bagi dia untuk mengatakan demikian. Hati-hati, penyakit asabiyah, takit buta mendarah daging. Lepaskan dengan ittiba. Yang kedua, ayyakuna qad sara lahu
fil batili jahun wa syuhratun wa ma'isyatun fayasuqqa alaihi ay ya'tarifa bi annahu batil fatadhhab tilkal fawaid. Ini yang paling banyak. Seolah-olah beliau ini hidup di zaman sekarang ini, menyaksikan kondisi real yang ada, fakta yang ada. Apa itu ya? Yang kedua, dia ini dalam kebatilan itu sudah mendapatkan posisi, kedudukan, jabatan, syuhrah, tenar, viral, masyhur, ma'isyah, dapat kehidupan dia, itu ma'isyahnya dia. Sehingga berat bagi dia untuk mengatakan saya salah, saya batil, ini keliru. Kalau dia mengatakan demikian, akan hilang semua faedah tadi, akan hilang jabatannya, akan hilang kemasyhuran, keviralannya, ketenarannya, akan hilang ma'isyahnya. Ini yang paling berat. Mengerikan. Sudah jadi kelas pejabat, mufti, mudir auqaf, mudir wazir wizara ta'lim, wala mufti am, wala syekh, jabatan besar ya. Wah, ini sudah menjadi kibarul masyayikh, kibarul ulama, hayahnya lagi besar ya godanya. Wah, yang ini kibarul ustad, kibarul asatidah, kibarul duat, besar godanya ya. Wah, ini mudir am di sebuah lembaga pendidikan. Oh, apa begitu? Wah, viral masyhur fulan dilulukan. Setiap kali datang dimuliakan, dihormati, masya Allah begitu. Yang lebih berat lagi ma'isyahnya di situ. Di situ ma'isyahnya. Paham kan ma'isyah? Yaitu kehidupannya. Di sana ma'isyahnya. Dia ala batil, mengerjakan perkara batil, jatuh dalam penyimpangan, pemahamannya menyimpang, tindakannya menyimpang, mauqifnya menyimpang, penyikapannya menyimpang, jatuh dalam penyimpangan yang fatal. Bersama dengan orang yang menyimpang, punya paham khawarij. Ada aroma-aroma khawarij pada pemahaman-pemahaman dia akhir-akhir ini, bersama dengan gerombolan separatis, bersama dengan gerombolan kaum teroris, salah sikap dalam mensikapi para penguasa-penguasanya. Contoh. Atau mulai muncul pemahaman tamyi'nya, lembek, lembut yang salah kepada hizbiyin, kepada harakiyin, kepada mubtadi'in, merangkul semua yang ada. Ala batil, diingatkan, ditanbih, dinasihati, dijelaskan itu perkaranya, tabayyana lahu, jelas gamblang bagi dia. Dia punya ilmu, ngerti hada haqqun, yang disampaikan oleh fulan itu haqqun, wa huwa ala batil anhiraf. Dia tahu dia batil, dia menyimpang, tapi syaqqa alaihi li'atiraf bidzalik. Berat, susah bagi dia mengakui semua tadi. Kenapa? Sudah ada sudah ada syuhrah, dan sudah ada ma'isyah di situ. Orang yang di luaran sana, pihak ketiga yang memandang dari jauh, ngerti, sak ngerti-ngertinya, gamblang, sak gamblang-gamblangnya. Salafi yang baru ngaji ngerti, ada batil, ada inhiraf. Tahu, ini ra'yul khawarij, ini mauqifun khariji. Tahu pemahaman khawarij, sikap-sikapnya kaum khawarij, paham penyimpangan-penyimpangan yang ada. Salafin sudah sampaikan masalah ini, paham mereka, gamblang jelas begitu. Kok bisa ya? Ya Allah, cepat istighfar, tobat, rujuk. Dari jauh sudah gemes duluan, sudah gini, cepat rujuk, salah itu, ayo balik. Kekeh dengan kebatilannya. Muncul berbagai macam syubhat, berbagai macam ilal, bukan hujjah, tapi ilal, alasan-alasan. Untuk apa alasannya ya kawan? Untuk mengokohkan dirinya, untuk mengokohkan pendapatnya. Padahal kalau mau jujur, untuk mempertahankan jahnya, mempertahankan ma'isyahnya, mempertahankan syuhrahnya. Itu yang paling berat. Fanharafa ma'aman haraf, menyimpang bersama dengan dia menyimpang ala ilmin, di atas ilmu yang dia miliki.
Itu namanya dhalalatun wa ghiwayah. Sesat di atas ilmu. Naudzubillah. Barakallahu fikum. Mungkin kamu tanya, kenapa sih? Ini gamblang loh ini. Jelas. Ini syar'i, ini hizbi. Ini penguasa yang sah, ini penguasa separatis. Masa kamu bela yang separatis? Kenapa kamu bela yang syar'i? Tahu, kamu kok bisa ya? Asbabnya banyak. Hadza minha. Kata al-muallimi al-Yamani, ini diantaranya. Dan itu yang sering terjadi. Dikarenakan sudah jadi posisi ini mufti, mudir, yang ini sudah punya viral, masya Allah, masyayikh kibar, duat kibar, wa ma'isyah, disuplai dia, ma'isyahnya disuplai, dari orang-orang yang menyimpang tadi itu disuplai. Dalam kondisi yang lainnya, hidupnya dalam kemiskinan, dalam kefakiran, keterbatasan, harus prihatin. Dikarenakan dia kokoh ala sunnah ala haq, dia mana salaf yang wadih, yang jali, nggak ada suplai, dia harus bekerja sendiri apa adanya, jual gorengan, jual ini, jual itu, yang penting hidup. Suplai, kehidupannya masya Allah mewah, glamor, menyenangkan, semuanya ada, rumah, mobil, ini, itu. Ini yang bikin susah orang mengaku salah. Syaqqa alaihi dzalik. Dalam benar dia bekerja hebat. Ngaku atau hilang semua yang ada ini. Dia mungkin kuat. Bismillah, ini salah. Saya akan mengatakan salah. Yang di belakang dia gandoli, Mas, bojone, Pak, anake, Bi, anak istrinya, putune, mantune. Ya udah nyaman dengan kondisi yang ada. Kita mau kemana? Kita mau pergi dari sini. Kita mau di rumah yang mana? Bagaimana kondisi maisha kita? Bagaimana kita mau makan apa nanti? Aku gak bisa jadi orang miskin. Kadang istrinya kenceng, tinggalkan, ini keliru. Ayo balik, ayo balik. Dianya kekeh, eman-eman. Iya balik. Nah kalau lepas dari sini, memangan apa? Mau kerja di mana? Mau nyari maisha apa? Aku siap. Kata yang Solehah tadi itu, masya Allah. Aku siap miskin. Yang penting ala sunnah, bersama dengan para ulama sunnah, bersama dengan penguasa yang sah. Saya siap. Aku tidak siap. Pergolakan batin. Anak-anaknya juga begitu. Teman-teman yang lainnya, ya akhi, mau kemana antum? Mana solidaritas? Mana pertemanan? Mana persahabatan? Kita dulu sama-sama, ya sama-sama. Goncang lagi. Jangan kira susah ya akhi. Itu pergolakan batin orang-orang di atas dengan fitnah seperti ini, kenceng dan berat. Dan faktanya sedikit sekali yang kokoh di atas sunnah. Bahkan terpelanting di arus yang begitu deras. Dalam kondisi antum yang di luar sana tahu hadza ala batil, ini seorang yang punya ilmu, ala ilmin, ala da'watin, ala tarbiyatin, kana ala sunnatin, ala salafiyatin, fanjarafu manhiraf, fanharafu ma'al munharifin. Barakallahu fikum. Ini benar sebabnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Sementara cukup untuk perjumpaan kali ini. Mohon maaf 11.45 dikarenakan tadi mulainya 10 lebih 10. Jadi kelebihan 5 menit 1 jam setengahnya. Lama insyaallah ya. Terus lagi insyaallah taala pada zuhur nanti langsung kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa kokoh insyaallah taala alal haq dengan bimbingan para ulama di kondisi yang disampaikan tadi. Kondisi tadi fakta ya ikhwan, bukan dongeng tarikh yang real. Tentu fakta kita langsung lihat, saksikan, alami di kehidupan kita. Maka yang paling penting bagaimana kita bisa sabar, sabat, istiqamah ala sunnah. Barakallahu fikum. Nantikan pada zuhur insyaallah taala penjabarannya. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.